Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle yang Malafi Insani NRP32 dari kelas 2 D3 ITB dengan dosen Pak Rengga Asmara Eskom OCA. Kemudian kita masuk ke bab 3 yakni penulisan struktur kontrol. Oke, tujuannya yang pertama mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Kemudian yang kedua dapat membuat perintah if. Yang ketiga menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan. Yang kelima menggunakan tabel logika dan yang keenam kontrol blok menggunakan nested loops dan label. Kemudian tujuan secara umumnya pada bab ini kita akan mempelajari kontrol kondisional pada blok PL/SQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan. Kemudian mengontrol alur ekspresi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya if then and if then else and if then else if and if. Kemudian menggunakan goto. Bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Contohnya begin update employees, and update row, go to update row, dan end. Perintah if, cara penulisannya if, condition then, statements, else if, condition then, statements, else statements, dan end if. Jika pegawai dengan nama Git di set manager ID sama dengan 102, maka if upper v last name sama dengan Git dan v manager sama dengan 102, end if. Kemudian perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vName sama dengan varchars, maka set job ID sama dengan srep dan set department number sama dengan 80. Maka perintah if-nya if v_ename sama dengan vargas, lalu v_job sama dengan srep, dan department number-nya sama dengan 80, maka end if. Kemudian perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Untuk contoh berikut ini, jika v_name sama dengan vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60. Ini perintahnya, if v_name sama dengan vargas dan salary lebih dari 6.500, then v_dipno sama dengan 60. Kemudian alur eksekusi if dan else, seperti ini alurnya. Kemudian perintah if dan else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean untuk v_5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Kemudian perintahnya kita deklarasikan v_hire date dengan date-nya 12 Desember 1990 dan v_5 years sama dengan boolean. Kemudian kita mulai if month between sys date v_hire date dibagi 12 lebih dari 5. Jika hire date lebih dari 5 tahun, maka v_5 year sama dengan true. Lalu dan yang lainnya bernilai false. Contoh perintah if dan else. Pada contoh di atas, fungsi month between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel v_ename. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel v_job sama dengan @press. Tapi jika tidak, set variabel v_job sama dengan stclear. Kemudian begini, if v_name sama dengan king, then v_job sama dengan @press, dan else-nya v_job sama dengan stclear. Kemudian ini merupakan alur eksekusi perintah if dan else if. Begini alurnya.
Dan kita lanjutkan alur eksekusi perintah if dan else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If fee underscore depno sama dengan 10, then fee underscore bonus sama dengan 5.000. Else if fee underscore depno sama dengan 80, then fee underscore bonus sama dengan 7.500. Else-nya fee underscore bonus sama dengan 2.000. Perintah if dan else if. Sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Contohnya case selector when, kemudian then, kemudian else, result, n plus 1, dan n. Contoh dari ekspresi case menggunakan untuk memeriksa nilai dari v underscore grade dan memberikan hasilnya pada variabel v underscore appraisal. Contohnya seperti ini. Contohnya case v underscore grade-nya. When A, then excellent. Kemudian ketika B, artinya very good. C, good. Selain itu, no such grade. Kemudian kita cetak seperti ini. Lalu menangani nilai nol. Pada saat bekerja dengan nilai nol, Anda harus menyadari aturan berikut. Yang pertama, pembandingan yang melibatkan nilai nol hasilnya akan nol pula. Kemudian melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Kemudian ini tabel logika. Ini untuk tabel logika N. Jika bernilai true, true, maka true. True, false, false. True, null, null. False, true, false. False, false, false. False, null, false. Null, true, null. Null, false, false. Null, null, null. Kemudian jika OR, true, true, true. True, false, false. True, null, null. False, true, true. False, false, false. False, null, null. Null, true, true, null, false, null, 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 null. Kemudian jika not true sama dengan false, false sama dengan true, dan null tetap null. Kemudian kita lanjutkan pada kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Yang pertama yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi. For loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter jika sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. Kemudian while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi dan perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Ini contoh dari basic loop, cara penulisannya loop. Statement 1, exit, when condition, dan end loop. Conditionnya is a boolean variable or expression true, false, or null. Merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Basic loops. Contoh penggunaan basic loop adalah declare v underscore country id, location dot country id type-nya CA, v location id location dot location id type, v counter number 2, v city begin select max where country id sama dengan v underscore country id, kemudian dilakukan proses loop di sini. Dan di sini end loop. Loop di atas akan menambahkan 3 baris atau record baru ke dalam tabel location. Dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan.
ditambahkan 101, 102, dan 103. Selanjutnya while loop. Secara penulisannya while condition loop, statementnya kemudian end. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Kemudian berikut ini contoh penggunaan while loop. While loop. Ketika v counter kurang dari sama dengan 3, maka dilakukan proses looping. Program di atas hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. For loop, secara penulisannya for counter in, reverse lower bound, upper bound, kemudian loop, statementnya apa, kemudian end loop. For loop digunakan jika berapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan diinkremen setiap kembali ke awal perulangan. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop dan while loop. Hasilnya sama tadi, ditambahkan 1-1 tadi. Petunjuknya, counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan. Assignment, misal counter sama dengan flee, bla 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 bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bounds tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loops dan labels pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang refer ke label. Berikut ini penggunaan nested loop dan label. Ini merupakan contoh dari nested loop, kemudian loop lagi, dan label. Ini labelnya. Pada contoh di atas ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiters. Nama label dicantumkan setelah program end loop untuk memperjelas alur program. Ini untuk pendeklarasian dari labelnya sendiri. Kemudian ini label di akhir loop. Kemudian kita sampai ke ringkasan. Pada bab ini telah dipelajari perubahan alur logika dengan menggunakan struktur kontrol, kondisional atau perintah if, ekspresi case, loops, basic loop, for loop, while loop, dan perintah exit. Kemudian kita akan masuk ke latihan soal. Latihan yang keempat, yang pertama, jalankan script. Untuk membuat tabel message, tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Masukkan bilangan 1-10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Oke. Oke, ini nomor 1, jalankan script, kemudian tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Kemudian ini adalah scriptnya. Kemudian kita masukkan value for EMP no sama dengan 100. Kemudian bonus yang diterima sama dengan 4.800. Kemudian soal yang kedua, buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID. Kemudian jika pegawai kurang dari
$5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka bonus yang diterima 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Kemudian ini adalah programnya. Ini if-nya. Jika gaji sama dengan 5.000, maka gaji total sama dengan V underscore gaji dikalikan 10 dibagi 100 atau 10%. Kemudian jika gaji antara 5.000 dan 10.000, maka totalnya 15%. Dan jika gajinya lebih dari 10.000, maka bonusnya adalah 20%. Kemudian kita jalankan, maka ketika kita memasukkan PM0 sama dengan 100, maka gaji yang dulu hasilnya maka yang baru hasilnya maka 28.800. Kemudian kita buat tabel EMP yang merupakan replika atau copy dari tabel employees. Kita bisa melakukannya dengan menjalankan script. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterisk. Kemudian ini, jadi yang pertama kita buat dulu tabel EMP. Select bintang from employees, ini maksudnya mengambil semua data dari tabel employees atau mengkopinya. Kemudian kita buat tabel baru lagi pada tabel EMP. Kita tambahkan stars dengan tipe data varchar 2. Kemudian kita tambahkan kemudian kita jalankan, maka star sama dengan varchar 2 dengan tipe 50. Oke, selanjutnya buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom atau field star untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program yang telah kita buat pada file dengan nama p4k4.sql dengan mengklik tombol Save Script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai employee ID. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL+. Kemudian define p_m0 sama dengan 104. Inisialisasi variabel v underscore asterisk sama dengan 0. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap $1.000 belum dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai punya gaji 8.000, maka jumlah asterisknya 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka jumlah asterisknya 13. Kemudian update field atau kolom stars untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan program untuk nilai berikut. Define p_m0 sama dengan 174 dan define p_m0 sama dengan 176. Tampilkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Kemudian ini adalah programnya dan sudah saya jalankan. Ini set verify off, define p_m0 sama dengan 176, declare, visual dan sebagainya. Ketika dijalankan dan saya memasukkan employee ID sama dengan 176, maka jumlah bintang di sini 8.600, maka jumlah bintangnya 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ketika employee ID sama dengan 176,
Sudah. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai. Terima kasih.